Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sudah di depan layar, yang pagi ini sudah monitor di pergerakan XAU USD khususnya. Kita akan mencoba untuk memetakan satu hari ke depan ya, bagi teman-teman yang menyukai day trading ya. Bagi teman-teman yang menyukai day trading, kita akan mencoba untuk membuat semacam pemetaan kecil untuk kemungkinan yang mungkin nanti bisa terjadi. Namun sebelumnya kita akan review dulu seperti biasa. Di awal analisa kita akan mereview yang sudah kita lakukan satu hari kemarin, apakah ada peluang atau tidak. Kita lihat dari pergerakan pertama ya, dari awal pagi kita buat sell stop di sini hingga ketemu pagi lagi, ternyata tidak tersentuh. Kemudian yang posisi di atas ada buy stop di sana, ada buy stop yang ternyata disentuh ya, dan akhirnya bergerak ke atas ya. Lumayan, ini ada sekitar 369 ya. Untuk satu kali transaksi sudah lebih dari cukup, meskipun kurang sedikit ya targetnya kalau di candle warna hijau ini ya, tetapi di candle selanjutnya target ini tercapai. Kemudian di sisi atas limit tidak tersentuh dan sampai pagi hanya ada satu transaksi. Ini kalau kita menggunakan trading harian, sehingga ada kalanya kalau kita mengikuti seperti ini maka tentu membutuhkan kesabarannya ekstra ya, karena harus menunggu cukup lama untuk tercapainya dan tersentuhnya tentunya. Sementara dalam proses perjalanannya terkadang membuat kita bosan dan ada keinginan untuk melakukan entry berikutnya. Nah, tentu ini menjadi style yang akan kita jadikan sebagai dasar dan kebiasaan ya tentunya. Kalau setiap hari kita sudah terbiasa dengan yang kita lakukan, tentu akan menjadi nyaman. Kemudian ada pertanyaan, kenapa ketika kita memberikan analisa lebih santai, tapi ketika nanti ada live trading kita lebih beresiko tinggi. Ya, tentu semuanya bergantung pada tipe trading yang akan kita ambil. Kalau live trading, untuk live trading dengan day trading tentu tidak ketemu nanti ya, teman-teman tidak bisa melihat dan banyak belajar di sana karena harus prosesnya lama. Sementara live trading kita terbatas ya, paling sekitar 1 jam. 1 jam itu tidak memungkinkan ya, sangat kurang untuk kita mengambil profit yang lebih besar, sehingga tidak ada pembelajaran di sana. Apa yang didapatkan tidak ada, yang ada nanti ya hanya banyak berbicara dan tidak bisa diterapkan secara langsung ya. Karena itu pas di live trading kita banyak scalpingnya. Nah, scalping juga tentu stylenya beda ya. Scalping satu orang, scalping dengan yang lainnya ya. Bagi kita scalping yang kita lakukan masuk dengan cepat dan keluar dengan cepat. Artinya ketika kita profit ya profit, dan batasan profit
yang kita ambil tentu sudah punya ukuran sendiri. Sementara ketika salah, kita juga tidak mau berlama-lama karena kita akan segera melakukan tindakan lain ya. Kalau tidak segera exit, membuat kita nanti semakin lama di situ ya, dalam posisi yang ada transaksi. Kenapa saat scalping tidak ada TP dan SL? Tidak ketemu dalam kondisi pasar yang datar, yang tidak terlalu agresif, kita menempatkan TP dan SL. Nah kan harus kecil TP dan SL-nya. Kalau terlalu kecil nanti kesentuh semuanya. Dan kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau jatuh mental karena selalu kena SL-nya. Karena itu semuanya kita amati, kita monitor, termasuk adakah jadwal berita di saat itu ya. Ketika ada jadwal berita, pasti kita ingatkan dan kita akan pastikan clear sebelum mendekati berita itu, karena akan sangat berisiko. Baik, itu pengantar mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan teman-teman ya. Kembali ke style dan tipe trading kita. Kalau kita menyampaikan yang day trading berarti untuk trading berjam-jam hingga 1 hari. Kalau trading scalping itu hitungan menit, bahkan 1 jam selesai, tidak sampai 1 jam selesai. Karena kita hanya manfaatkan koreksi kecil saat scalping. Saat day trading kita targetnya lebih besar lagi. Saat kita menggunakan swing sangat beda lagi nanti, karena target juga cukup tinggi, kemudian batasan risiko juga lebih lebar, sehingga untuk mendapatkan itu, untuk menyentuh yang kita targetkan itu membutuhkan waktu, karena 1 hari itu ada batasan, ada range harian, ada batas kemampuan harian. Contoh yang kemarin saja sudah kita buat garisnya, kita tarik seperti ini, high dan low-nya kira-kira akan mendekati seperti ini. Nah ternyata tidak sampai di angka range sebelumnya ini ya. Sehingga kalau kita menggunakan trading harian atau menggunakan scalping dengan target yang lebih besar, yang ada overnight, 1 hari tidak selesai, ini pergerakan hanya segini, targetnya ribuan ya, kita di puncak atas atau puncak bawah kan belum ketemu. Yang terjadi nanti bisa overnight, besok baru lanjut lagi ya. Itu bukan day trading lagi nanti ya. Jatuhnya bisa nanti trading jangka menengah, jangka panjang. Dan itu sah-sah saja sebenarnya kalau seperti itu. Hanya saja harus disiapkan modal dan ketahanan ya. Baik, itu pengantarnya. Berikutnya kita akan melihat kondisi terkininya dari satu candle terakhir ini ya, belum selesai, tinggal 3 menit. Namun demikian 3 menit ini kita pastikan akan seperti ini, akan tetap merah seperti ini, karena kecil kemungkinan 3 menit ini akan merubah hijau merah ini menjadi hijau yang tebal, sehingga masih akan berpeluang turun lagi ya. Hanya saja di sisi bawah ini ada level yang selalu ditolak ya, sehingga takutnya berpotensi memantul. Maka kita bisa tempatkan di sini. Kalau kita mau yang cepat, mau yang memanfaatkan peluang pendek, kita bisa sell stop di situ di 1624.28, targetnya di 1621 ya. Targetnya di 1621.20 ya. Kalau misalnya ternyata lebih panjang ke bawah ya tidak masalah ya. Intinya kita manfaatkan sampai di paling bawah ya, di harga terendahnya atau di levelnya yang kemarin ya, tidak jauh, kita ambil yang terdekat. Kemudian di sisi bawah lagi apakah ada lagi ya, cukup jauh,
Kita akan coba lihat di sisi bawahnya masih cukup jauh ya, meskipun ada level tapi cukup jauh ya. Levelnya kemarin di sini masih tetap di 1581. Ya, hanya saja ini cukup jauh, jadi kita hanya akan mengikuti nanti ya. Kalau dia bergerak turun masih bisa saja. Jadi dia break di 1621 masih ada peluang untuk kembali turun, sehingga tidak masalah ya, kita kembali ambil posisi sell berikutnya ya, karena akan bergerak lanjut ketika dia sudah breakout di sana melewati levelnya ya. Melewati 1621 berpeluang dia akan kembali turun lagi. Oke, namun demikian sementara kita batasi dulu sampai di sini ya. Untuk membatasi menguji seller kita uji di area 1621. Selanjutnya di posisi atas ya. Di posisi atas ini juga ada banyak peluang karena kemarin ini kekuatannya sebenarnya hampir-hampir sama naik dan turunnya ya, walaupun lebih dominan buy sedikit ya. Ini merahnya sampai di sini. Lebih dominan hijau, tetapi penolakannya juga luar biasa. Sekarang yang terdekat dari running bergerak ke bawah ya, sehingga kita antisipasi, kita berikan pending di 1624 ya. Sementara di atas kita ambil di atas higher hari ini ya. Kita akan ambil di atasnya dari higher ya. Ya, atau kalau kita tidak mau, kita terlalu jauh misalkan, karena jaraknya cukup jauh dari titik entry, dari running maksud saya, kita bisa tempatkan di dalam ya, di dalam sini. Nah, nanti targetnya di ujung sumbu di atas 200 sekian ya. Kita bisa tempatkan di sini untuk buy stopnya ya, memanfaatkan peluang kecil namun berpotensi yang besar 1628.61 ya. Karena di awal pagi ya, pergerakan pasti kalau tidak naik dan turun nanti. Sehingga peluangnya masih ada ya. Kemudian kalau bergerak naik ini sekarang ditutup dengan posisi seperti ini ya. Ini di tengahnya ada koreksi ya. Buy stop targetnya kita lebih panjang di 1632 ya, 1632 atau sekitar 400-an. Kemudian di sisi bawah, di sisi atas tidak terlalu jauh, kita ambil yang lebih dekat. Di sini ada level. Nah, kita bisa menempatkan untuk 600 sekian ya, masih oke. Di sisi atas ya, dari target kita tempatkan sell limitnya 1635.38. Ini limit pertama koreksi ya. Berikutnya limit yang kedua kita tempatkan di area ini ya, yang banyak disentuh 123 ini ya. Oke, kita tempatkan di sedikit ke bawah lagi biar tersentuh, biar banyak menyentuh. Kita tempatkan dengan limit berikutnya ya, 1639.61 ya. Untuk selnya masih cukup jauh, bisa yang bawah sendiri bisa hingga 1621 atau 1618. Dari sisi time frame H4 ya, dari sisi time frame H4 potensi masih akan bergerak turun. Masih ada kemungkinan dia bergerak turun hingga di area bawah 1621 yang tadi sudah kita targetkan untuk sellnya. Kemudian nah, kalau kita lihat dari
perjalanannya, proses perjalanan candle ini. Dia sempat turun, kemudian ini datar, konsolidasi, kemudian break di sana, kembali turun ya, kembali pullback lagi. Nah setelah itu ada koreksi naik turun, ini kita lihat koreksinya. Nah, naik turun, koreksi, kemudian pullback lagi. Nah koreksi lagi, maka sekarang ini berpotensi untuk pullback lagi nih ya. Ini akan berpotensi pullback kembali ya, seperti ini. Tentu untuk meyakinkan, memperkuat posisi sell harus lewat dulu di level psikologisnya di sini atau melewati supportnya, nanti akan jauh lebih kuat. Sampai di mana? Sampai titik yang berikutnya, karena cukup jauh ya, kita lihat dari range nanti ya, range hariannya. Sehingga kalau kita lihat dari pergerakan range hariannya itu, satu hari kemarin dia tidak terlalu banyak ya, nanti hari ini bisa lebih panjang. Biasa kayak begitu, ada yang kalau sebelumnya panjang kemudian berkurang, nanti akan kembali panjang lagi ya. Kita akan perkirakan kira-kira kalau dia low-nya sampai di sini, maka dia bisa berpeluang naik hingga di area ini ya, di level puncak di sini. Di sini ada resistennya. Ya, tentu nanti mengikuti lower sekarang ya. Dia nanti turunnya sampai di mana sebagai dasar yang di bawah. Ya, sementara yang di sisi atas ya, di sisi atas kalau nanti di sisi bawah, kalau nanti dia bergerak bisa berpotensi hingga di 1609 dengan catatan higher-nya berada di area ini ya, tidak jauh dari sini di 1630 poin sekian ya. Ini simulasinya, nanti selanjutnya kita update saja, kita sesuaikan dengan kondisi marketnya, apakah ada pergerakan harga, apakah terbentuk pola yang terbaru yang signifikan punya pengaruh, dan kita akan lihat bagaimana terhadap historis sebelumnya, adakah dia bisa mempengaruhi cukup signifikan atau hanya berada di area-area koreksinya. Nanti selanjutnya kita akan lihat, atau bahkan mungkin kalau ada waktu kita akan nanti update berikutnya. Mudah-mudahan ada peluang, mudah-mudahan walaupun hanya 1 kali 2 kali transaksi, ada potensi yang bisa kita dapatkan untuk taking profit tentunya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.